Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kelompok kami akan membahas mengenai standar pelayanan tugas akhir S1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Pelayanan Publik dengan dosen pengampu Bapak Tri Setiawan Pamungkas, SAP MPA, Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Jember. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan nama anggota kelompok. Yang pertama ada Dian Setiawaningrum dengan NIM 2009100101022. Lalu ada Marcella Hanim Pamungkas dengan NIM 2009100201023. Dan dengan saya sendiri Ernianti dengan NIM 2009100201047. Baik, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Marcella. Selanjutnya, definisi standar pelayanan. Standar pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggara pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Selanjutnya, komponen standar pelayanan. Komponen standar pelayanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 dibedakan menjadi dua bagian, yaitu komponen standar yang pertama yaitu komponen standar pelayanan yang terikat dengan proses penyampaian pelayanan atau service point yang meliputi 1. Persyaratan, 2. Sistem mekanisme dan prosedur, yang ketiga jangka waktu pelayanan, yang keempat biaya atau tarif, yang kelima produk pelayanan, yang keenam penanganan pengaduan, saran, dan masukan apresiasi. Yang kedua, komponen standar pelayanan yang terikat dengan proses pengelolaan pelayanan atau manufacturing yang meliputi 1. Dasar hukum, 2. Sarana dan prasarana dan atau fasilitas, yang ketiga kompetensi pelaksana, 4. Pengawasan internal, 5. Jumlah pelaksana, 6. Jaminan pelayanan, yang ketujuh jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan, yang kedelapan evaluasi kinerja pelaksana. Dasar Hukum SOP Tugas Akhir S1. Yang pertama, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi. Yang kedua, Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor 2221 UN 25 EP 2020 tanggal 5 Februari 2020 Pedoman Pendidikan Program Diploma dan Sarjana Universitas Jember tahun 2020-2021. SOP Tugas Akhir S1 memprogramkan mata kuliah tugas akhir pada KRS, kelengkapannya status aktif KHS, waktu yang dibutuhkan 5 menit, outputnya KRS. Lalu, menginput judul tugas akhir dan upload draft proposal di Sister, kelengkapannya draft proposal, waktu yang dibutuhkan 5 menit, outputnya judul skripsi. Menyetujui tugas akhir dan menetapkan dosen pembimbing, kelengkapannya draft proposal, waktu yang dibutuhkan 5 menit, dan outputnya nanti adalah penetapan pembimbing. Lalu, mencetak surat tugas pembimbing tugas akhir, kelengkapannya status aktif KHS, draft proposal, waktu yang dibutuhkan 30 menit, dan output yang dihasilkan nanti adalah draft surat tugas pembimbing. Menerima surat tugas pembimbing tugas akhir dan meminta tanda tangan ke dekan, waktu yang dibutuhkan 10 menit, outputnya nanti adalah draft surat tugas pembimbing. Lalu, menandatangani surat tugas pembimbing tugas akhir, kelengkapannya itu adalah surat tugas pembimbing yang sudah diverifikasi, membutuhkan waktu 60 menit, dan outputnya nanti adalah surat tugas pembimbing. Lalu, menerima dan mendistribusikan surat tugas pembimbing tugas akhir, kelengkapannya surat tugas pembimbing membutuhkan waktu 60 menit dan outputnya nanti adalah tanda terima surat tugas pembimbing. Lalu menerima surat tugas pembimbing dan proses bimbingan. Kelengkapannya itu surat tugas pembimbing, kartu konsultasi, draft proposal, dan waktu yang dibutuhkan 30 menit, outputnya adalah persetujuan. Melakukan upload file proposal sempro melalui Sister, kelengkapannya yaitu proposal yang sudah disetujui pembimbing, membutuhkan waktu 5 menit, outputnya nanti adalah file proposal terupload. Lalu, menerima dan melakukan bimbingan tugas akhir mahasiswa, kelengkapannya kartu konsultasi bimbingan, draft proposal, membutuhkan waktu 1 semester, dan outputnya koreksi bimbingan. Melakukan revisi proposal tugas akhir, kelengkapannya kartu konsultasi bimbingan, membutuhkan waktu 7.200 menit, outputnya revisi proposal. Melakukan bimbingan hasil revisi proposal tugas akhir dan melakukan persetujuan, kelengkapannya kartu konsultasi bimbingan, revisi proposal, membutuhkan waktu 7.200 menit, outputnya yaitu persetujuan atau penolakan revisi proposal.
Lalu mengupload file proposal final di Sister. Kelengkapannya persetujuan proposal final membutuhkan waktu 30 menit. Outputnya final proposal terupload di Sister. Menetapkan dosen penguji seminar proposal membutuhkan waktu 1 hari. Outputnya draft surat tugas penguji. Mencetak surat tugas penguji, kelengkapan data di Sister membutuhkan waktu 30 menit. Outputnya draft surat tugas penguji. Lalu menerima surat tugas penguji tugas akhir dan meminta tanda tangan ke dekan membutuhkan waktu 60 menit dan outputnya draft surat tugas penguji. Menandatangani surat tugas penguji tugas akhir, kelengkapannya surat tugas penguji yang sudah diverifikasi membutuhkan waktu 60 menit, outputnya surat tugas penguji. Lalu menerima surat tugas penguji dan daftar ujian seminar, kelengkapannya surat tugas penguji membutuhkan waktu 30 menit dan outputnya from persetujuan Sempro. Membuat undangan dan berita acara ujian proposal, kelengkapannya persetujuan Sempro membutuhkan waktu 30 menit, outputnya undangan dan berita acara. Mendistribusikan undangan dan proposal, kelengkapannya undangan dan proposal membutuhkan waktu 2.880 menit, outputnya tanda terima distribusi pembimbing dan penguji. Lalu menerima distribusi tugas akhir dan undangan ujian proposal membutuhkan waktu 10 menit, outputnya undangan dan proposal. Melaksanakan ujian proposal, kelengkapannya ruang ujian dan berita acara ujian membutuhkan waktu 180 menit, outputnya berita acara hasil ujian disertai dengan tanda tangan penguji. Lalu mengoreksi hasil ujian proposal, kelengkapannya from revisi proposal membutuhkan waktu 120 menit, outputnya hasil revisi proposal. Melakukan revisi hasil ujian proposal dan mengupload file proposal final ke Sister, kelengkapannya file tugas akhir yang sudah direvisi membutuhkan waktu 64.800 menit, outputnya file revisi tugas akhir diupload di Sister. Lalu melakukan persetujuan tugas akhir, kelengkapannya itu file revisi tugas akhir diupload di Sister membutuhkan waktu 1440 menit, outputnya persetujuan. Mendaftar ujian tugas akhir, kelengkapannya KHS, lulus Turnitin, TKBI, minimal skor 450, KRS, waktu yang dibutuhkan 30 menit, output yang dihasilkan from pendaftaran. Lalu menerima berkas pendaftaran ujian tugas akhir, membuat undangan, dan cetak berita acara ujian tugas akhir. Kelengkapannya KHS, lulus Turnitin, TKBI minimal skor 450, KRS, membutuhkan waktu 30 menit, output berita acara dan undangan tugas akhir. Lalu melaksanakan ujian tugas akhir, kelengkapannya ruang ujian dan berita acara ujian, waktu yang dibutuhkan 180 menit, outputnya berita acara hasil ujian disertai dengan tanda tangan penguji. Mengoreksi hasil ujian tugas akhir, kelengkapannya from revisi tugas akhir membutuhkan waktu 120 menit, outputnya hasil revisi tugas akhir. Melakukan revisi hasil ujian tugas akhir dan upload file tugas akhir final ke Sister, kelengkapannya file tugas akhir yang sudah direvisi membutuhkan waktu 60 hari, outputnya nanti itu file revisi tugas akhir diupload di Sister. Lalu melakukan input nilai tugas akhir, kelengkapannya file tugas yang sudah direvisi membutuhkan waktu 60 menit dan outputnya nanti adalah nilai tugas akhir. Peringatan, apabila tugas akhir tidak dilaksanakan, maka wajib melakukan pemrograman pada semester berikutnya dengan catatan masa studi masih memungkinkan. Peralatan atau perlengkapan, lembar kerja atau alur kerja, PC, laptop, internet, dan jaringan. Pelaksana, mahasiswa, subbagian pendidikan, operator atau admin, komisi bimbingan, dosen pembimbing, dan penguji, dekan. Kesimpulan, berdasarkan komponen standar pelayanan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, di SOP Tugas Akhir S1 terdapat komponen persyaratan, mekanisme, waktu pelayanan, produk pelayanan, dasar hukum, sarana dan prasarana, dan atau fasilitas, jumlah pelaksana. Sedangkan ada beberapa SOP Tugas Akhir S1 yang tidak sesuai dengan standar pelayanan, yaitu biaya, penanganan pengaduan, sarana dan masukan atau apresiasi, kompetensi pelaksana, pengawasan internal, jaminan pelayanan, jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan, evaluasi kinerja pelaksana. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.